Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pratama Simamora dari kelas SE 5P. Prodi Sistem Informasi dengan NIM 232205550. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai penerapan kode Igniter 4 pada template minim project untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman framework dosen pengampu Pak Akmal Nasution Eskom Mkom. Di sini kita mulai aja ya. Untuk template projectnya kita bisa dapatkan di link yang diberikan Bapak. Di sini linknya, teman-teman. Ini linknya teman-teman. Di sini template mini project. Oke. Setelah dapat ininya, kita langsung download aja. Ini download. Di sini saya sudah download. Kita akan buka langsung aja foldernya teman-teman. Sini. Di sini contohnya ya, teman-teman. Di sini foldernya itu saya simpan tadi di download ya. Di sini dia. Ini di download. Terus gini kita salin atau kita pindahkan ke dalam htdocs. Di sini kita kembali ke disk PC, ke local disk C, exam, htdocs. Di sini kita bisa salin teman-teman. Di sini saya sudah menyalin dan mengubah namanya teman-teman di sini. Oke. Selanjutnya kita akan buka tampilan template-nya teman-teman. Kita buka terlebih dahulu. Saya buka tadi di Chrome. Jangan lupa localhost ya. Di sini kita buka ke public. Nah, ini hasilnya tampilan nih teman-teman. Tapi kan di template teman-teman dia bukan kayak gini langsung tampilan teman-teman, tapi dia kayak gini. Tampilannya dia masih error teman-teman. Bentar ya. Saya salin coba yang ini namanya. Ini ya. Tampilannya akan seperti ini teman-teman. Dia masih berantakan, berserak. Nah, ini dia tampilannya. Cara memperbaiki ini itu ada 3 tahapan. Kita buat ke database, kita tambahkan A-access dan INV-nya itu kita aktifkan. Sini kita langsung aja ke Visual Studio kita. Bentar. Di sini kita langsung ke open folder. Kita langsung ke htdocs aja. Di sini saya ada jalan pintasnya. Saya pencet aja ke nama kita select. Untuk memperbaiki tampilan ini teman-teman, yang di sebelah kiri saya ini tadi, dia itu di sini teman. Kita tambahin dulu di htaccess ini. Kita buat file baru di sini namanya htaccess dan masukkan kode tersebut. Dan di env ini kan dia ada titik env teman-teman. Awalannya ini kan INV aja, kita tambahkan titik dan di sebagian ini kita buat nama database-nya, bukan kita buat, ini udah ada memang. Kita hapus pagar yang nanti seperti yang ini. Terus di sini nama database kita, di sini username-nya root seperti di localhost, passwordnya kosong, MySQL dan portnya 3306. Setelah itu kita ke app. Di app itu kita buka ini app PHP. Dalam sini ini kita ubah teman-teman. Kita ubah namanya. Ini awalannya itu dia masih localhost 8080 di sini. Kita ubah dengan nama base URL kita yang di sini tadi. Ini. Sudah. Habis itu selanjutnya di sini sudah selesai dan tampilannya akan terbuka seperti ini. Dan di sini kan saya sudah memasukkan database ke dalam ini. Jadi hasilnya udah kelihatan. Di sini kita akan membahas untuk menampilkan data total di bagian dashboard dulu untuk menampilkan total mahasiswa, total mata kuliah, data mahasiswa, dan data mata kuliah. Baik, langsung saja. Di sini kita ke Visual Studio-nya kembali. Di sini sebelum kita memulainya, kita harus membuat namanya routernya terlebih dahulu. Di sini kita ke routers. Nih,
Di sini kita udah bawa rutes untuk dashboardnya, untuk lainnya di profil nanti, dan untuk di kontak saya buat. Setelah kita bawa rutes, kita langsung aja pergi ke bagian bentar. Kita ke bagian ini, masih di bagian app, kita ke model. Di sini kan kita disuruh membuat dua model, yaitu model mata kuliah dan model siswa. Di sini model mata kuliah kita buat terlebih dahulu, di mana namanya model mata kuliah, dan tabel ini tabel mata kuliah didapat dari localhost, didapat dari database kita. Di sini, bentar kita buka terlebih dahulu. Masih loading. Dapat dari sini. Bentar kita baca lagi. Di bagian sini, di sini kan tabelnya kita dapat dari tabel mata kuliah yang kita buat, dan kode mata kuliah ini primary key, sebab di primary key ini kita buat namanya di kode mata kuliah. Ini dia, coba. Nah, ini dia tabel mata kuliah. Sebab di sini saya buat namanya tabel mata kuliah. Ini dia. Dan di sini primary key-nya kode mata kuliah. Di sini saya buat primary key-nya. Kita lihat di struktur. Kode mata kuliah. Udah. Di sini ada nama mata kuliah, jumlah SKS, semester. Udah. Selanjutnya di bagian model siswa seperti itu juga. Saya buat di sini strukturnya ada name. Tabelnya dulu ya. Tabelnya nama mahasiswa untuk tabel namanya. Di sini ada name untuk primary-nya. Di sini ada nama kelas prodi dan status. Nama kelas prodi dan status. Oh ya, teman-teman pasti bertanya, kok tabelnya saya tahu strukturnya dari mana? Strukturnya itu saya dapat dari sini, teman-teman. Dari ini. Misalnya membuat data mahasiswa. Di sini kalian lihat, di sini ada name, nama kelas prodi, status berarti isinya nanti ada ini. Namanya saya buat, dan begitu juga di data mata kuliah. Ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS dan semester. Yang di situ saya buat, teman-teman. Bagian sininya untuk namanya. Setelah itu kita buat itu. Setelah saya buat ini, kita kembali ke view. Di mana view ini di dalam admin di index. Di sini saya sudah buat kodenya. Di sini kita harus menampilkan total mahasiswa, total mata kuliah, data mahasiswa dan data mata kuliah di dalam dashboard. Oke, baik, kita ke Visual Studio-nya lagi. Di sini kita buat di base URL ini, di mana base URL akan kembali ke home lagi. Kembali ke tetap ke sini tampilannya. Dan selanjutnya di sini kita lihat di total spot mahasiswa di sini. Total mahasiswa. Di mana total mahasiswa ini kita ambil dari database kita di sini. Total mahasiswa yang hasilnya nanti segini di dalam database kita sama seperti ini contohnya. Ada 5 saya buat di sini. Ya teman-teman. Nah, selanjutnya di total mata kuliah sama juga seperti itu. Di dalam database saya ambil juga ini. Ini hasilnya. Ada sekitaran 4. Selanjutnya di sini kita ke data mahasiswa. Di sini di mana data mahasiswa ini kita ambil juga dari database. Di sini kita pakai for each mahasiswa dan alias namanya MHS, string MHS. Assalamualaikum Pak. Maaf teman-teman, saya pause sebentar sebab ada siswa tadi. Oke, selanjutnya di sini kan untuk menampilkan data mahasiswa di sini kan dari database saya bilang tadi. Udah, setelah itu di sini MHS alias MHS. Di sini MHS nama, MHS kelas dan MHS prodi untuk memanggil. Di sini saya pakai badge color sebab di sini harus ada status. Kalau hijau, kalau aktif itu menandakan hijau, kalau pasif itu menandakan kuning, kalau DO itu menandakan merah. Di sini badge color, warnanya itu untuk warna kuning dan danger itu untuk warna merah. Di sini back sukses itu hijau. Setelah itu kita ke data mata kuliah. Di data mata kuliah ini sama juga, kita ngambilnya dari database. Di sini kita buat di sini PHP for each mata kuliah alias
panggilannya itu MK. Di sini MK kita panggil nama mata kuliah, kode mata kuliah dan jumlah SKS dan semester. Setelah itu kita membuka di sini ada namanya profil dan kontak kami. Sebelum kita bisa memecet profil, itu gak bakal kepicit teman-teman. Sebelum kita mengaktifkannya. Di sini dan kontak kami ini harus kita aktifkan terlebih dahulu supaya dipicit dan bisa diakses ke dalamnya. Di sini kita ke layout. Kita scroll di bagian bawah itu biasanya. Di sini profil dulu. Di sini kita harus menambahkan base URL kita yang tadi di bagian routes. Bagian routes ini. Nah, ini kita harus tambahkan ini supaya bisa kepanggil dia. Kita masuk klik, kita buat ini di bagian profil dan kontak kami. Setelah kita buat ini, kita buat langsung isinya. Isi view dari profil. Kita masuk ke view profil. Saya membuat view profil itu di dalam folder lainnya di sini. Kita buat di sini. Di sini view profil ini saya sudah buat juga dia di bagian routes. Di controller. Di sini saya buat di dashboard. Di sini untuk profil. Di sini saya akan mengirim data admin, nama saya, NIM saya, alamat dan email. Nanti tampilan seperti ini. Ya kan, nama, NIM, email dan alamat. Sudah selesai ini. Selanjutnya di sini saya di view profilnya tadi. Di sini kita bisa memasukkan base URL-nya lagi. Ini langsung ke home. Kembali ke home dia. Dan di sini detail biodata, di sini ada kita aktifkan untuk adminnya itu tadi namanya mahasiswa, untuk nama lengkap ini, terus name, ID, email, dan di sini saya sedikit menambahkan gambar di sini, yaitu di base URL ini. Untuk menambahkannya, saya meletak gambar itu di bagian assets di image ya. Setelah ini kita lanjut ke view kontak kami. Di dalam view kontak kami ini, saya hanya membuat tampilannya seperti ini. Di view kontak kami ini, di tampilannya, di sini saya membuat informasi kontak, yaitu ada penjelasan, ada alamat, kota, email dan nomor telepon di sebelah kiri ini. Dan di sini saya buat untuk form pesan juga, kirim pesan, nama, email, subjek pesan dan kirim pesan. Kita harus menambahkan setiap file di sini harus menambahkan layout supaya aktif bootstrap-nya teman-teman. Di sini bootstrap-nya aktif dipanggil di sini. Untuk bootstrap-nya tampilannya ada di sini. Begitu juga untuk di kontak kami dan profil kita harus ada buat layout-nya. Setelah itu sudah dibuat semua ini. Setelah dibuat semua ini kan, nanti tampilnya akan seperti ini. Dan di sini ada admin. Nama admin di sini hanya tidak pakai form login. Saya buat dia di sini teman-teman. Di bagian dia masuk ke view layout lagi, di layout, view layout. Di sini. Kita scroll di atas. Di sini saya buat namanya Ali, admin sesuai dengan di sini. Ini dia. Di sini saya masukkan gambar assets. Di ini dia. Untuk dalam ini kita tambahkan di sini. Di drop down ini, di kelas ini dan SI 5P. Setelah itu di sini saya sedikit menjelaskan dari awal saya membuatnya. Pertama-tama saya pernah membuatnya itu di routes. Kita buat dulu routes ya. Routes ya di sini, yang ini routes kita buat dulu. Terus kita buat langsung dash controller. Setelah saya buat control ini, dashboard ini kan di controller ini, saya langsung buat langsung di ini model. Saya buat dulu modelnya untuk model mata kuliah dan model siswa. Setelah itu saya ke view. Di view ini saya buat dia di folder lainnya itu saya tambahkan kontak kami sama profil PHP. Itu saja. Sekian dari saya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.